Ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita lanjutkan membaca kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh Fiddin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Masih pada pembahasan manasik hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah kita selesaikan membaca hadis yang sangat panjang dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu yang mengisahkan tentang hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kemarin kita sudah membahas pula atau membaca pula keterangan dari mu'allif tentang rukun dan kewajiban haji. Rukun haji ada 4, apa saja? Apa Mas Irfan? 1. Ihram. 2. Ihram. 2 apa Ikhwan? Wukuf di Arafah. 3. Tawaf. 4. Sa'i. Ada 4 ya. Sisanya itu termasuk kewajiban. Apa saja kewajiban? Jelaskan oleh mu'allif. Pertama, ihram dari miqat. Ihramnya rukun, tapi dari miqat hukumnya wajib, termasuk kewajiban haji. Nanti akan dijelaskan apa beda kewajiban dan rukun. Yang kedua, wukuf di Arafah sampai maghrib. Ya, wukuf di Arafah sampai maghrib. Wukufnya rukun, tapi sampai maghribnya kewajiban haji. Yang kedua, yang ketiga, bermalam ya di malam menyembelih itu, malam tanggal 10 di Musdalifah. Bermalam di Musdalifah itu termasuk kewajiban. Yang keempat juga bermalam di malam-malam tasyrik di Mina. Jadi malam 11, malam 12, malam 13. Yang kelima, melempar jumroh. Dan yang keenam terakhir, tahalul, mencukur rambut atau memendekkan rambut. Maka jika seorang jamaah haji hanya mencukurkan rukun yang 4 dan kewajiban yang 6 itu, maka itu sah, sudah cukup hajinya ya, sah hajinya. Artinya yang lain berarti sifatnya apa? Sunnah penyempurna haji gitu. Sekarang kita baca apa beda antara rukun dan kewajiban itu ya. Wal farqu baina tarkir rukni fil haji wa tarkil wajibi. Baca Mas Herjito. Udah lama enggak baca ini. Sudah kangen sama suaranya ini. Ya, mudah-mudahan dari jamu ini. Ya. Ya Mas Herjito, qala al-mu'allif wal farqu tarika rukni la yasihhu hajjuhu hatta yang alhu ala sifatihi asyariyati wa tarikal wajibi hajju sahihun
ismun wa damun litarkihi. Ya. Dan beda antara meninggalkan rukun haji dan kewajiban haji adalah, jadi wal farqu itu mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya ya itu anatarika rukni itu ya, itu khobarnya. Dan beda antara meninggalkan rukun di dalam haji dan meninggal kewajiban haji adalah anatarika rukni, sesungguhnya orang yang meninggalkan rukun haji itu hajinya tidaklah sah. Tidaklah sah hatta yaf'alahu ala sifatihi syar'iyyah, sehingga dia mengerjakannya sesuai tata cara yang sesuai syariat. Berarti apa? Kalau tidak sah bagaimana? Ya harus diulang. Harus diulangi hajinya. Kapan? Tahun depan. Ya, tahun depan. Karena harinya kan sudah ditentukan. Ya kan, haji itu harinya sudah ditentukan. Contoh misalnya, ketika dia tidak wukuf, padahal wukuf itu tanggal 9 Dzulhijjah, sudah lewat tanggal 9. Kan nunggu tanggal 9 lagi kapan? Tahun depan. Ya kan? Watari kal wajib, sedangkan orang yang meninggalkan kewajiban haji, hajinya sah, tetap sah, tidak perlu diulang. Wa alaihi, akan tetapi dia menanggung dosa. Alaihi, dia menanggung dosa. Wadamun, dan wajib membayar denda. Ya, dam berupa apa? Menyembelih hewan, litarkihi, karena meninggalkan kewajiban haji. Jadi kalau meninggalkan rukun itu tidak ada dam, tidak ada denda ya, tidak ada kewajiban denda, cuman harus ngulang gitu. Kalau kewajiban ini tidak ngulang, tetapi apa? Cukup bayar denda. Enak mana? Kan cukup bayar denda kan murah daripada ngulang nanti. Biayanya berapa aja, ya kan? Nyembelih 1 ekor kambing dah berapa? Paling 2-3 juta cukup. Ngulang lagi berapa? Ya kan? Ya, tiket pesawatnya PP berapa? Belum yang lainnya. Ya. Itu jelas ya, beda antara meninggalkan rukun dan kewajiban haji. Terus Pak Bagianto, wa yukhayyaru man yuridul ihrama, setelah fi'il jangan jar. Yuridu kan fi'il dong. Nah, ya mu atau ma minimal gitu kan, jangan jar. Yuridul ihrama baina tamat tu'i bahwa afdalu wal kironi, atau kemana? Tamat tu baina tamatu wa baina kironi wal ifradiyah. Wa yukhayyar, dan boleh memilih. Wa yukhayyaru artinya apa? Diberi hak memilih. Siapa? Man yuridul ihram, siapa saja yang hendak ihram. Di siapa saja yang hendak ihram itu boleh memilih niatnya haji tamattu, dan itu yang paling afdal, atau memilih haji qiron, atau memilih haji ifrad. Boleh, karena 3 model haji ini masuk semua.
Jadi boleh memilih satu dari tiga ini. Boleh memilih tamato, boleh memilih qiran, dan boleh memilih ifrad. Cuman yang paling disenangi Nabi yang mana? Tamato. Ya kan? Sampai dalam riwayat yang sudah kita baca apa? Seandainya saya bisa membalik waktu, bisa mengulangi lagi gitu loh, maka saya tidak akan membawa binatang dan akan menjadikan proses ibadahku yang pertama ini sebagai umroh, lalu tahalul, baru menunggu hari tarwiyah, talbiyah, niat untuk haji. Itu adalah haji tamattu yang dimaksud. Jadi itu sangat disukai oleh Rasulullah SAW. Bahkan menganjurkan para sahabat yang belum terlanjur bawa binatang sembelihan untuk apa? Untuk tahalul, gitu. Setelah umroh itu tahalul menunggu hari tarwiyah, baru masuk ibadah haji. Ya, ini menunjukkan apa? Yang terbaik adalah tamattu. Ya, yang terbaik adalah tamattu. Cuma nanti ada syarat ya, bagi yang nanti setelah tahalul kok keluar dari haram, maka nanti wajib membayar hadiun. Ya, binatang sembelihan 1 ekor. Kalau selama tahalul itu dia meninggalkan wilayah haram, gitu. Ya pokoknya keluar wilayah haram, daerah haram itu kan ada batas-batas wilayah haram kan. Jadi kalau selama tahalul itu dia keluar wilayah haram, maka apa? Dia ketika mau masuk haji bayar hadiun namanya, bukan dam tapi hadiun. Kalau dam itu kan karena denda karena pelanggaran. Denda karena pelanggaran. Tapi kalau hadiun itu bukan. Ya dia menyembelih cuman bukan karena denda itu, tapi karena syarat. Ya dia boleh tahalulnya di apa seputar haram atau di luar silakan. Tapi nanti kalau di luar harus bawa hadiun seperti itu. Ya di sini berikutnya akan dijelaskan tentang beda antara ketiga model haji tersebut, antara tamattu, qiran dan ifrad. Ya, Pak Sunardi baca. Kalau tamattu wa Ayo rima bil mufradi fi ashhuril haji wa yamrugo minha summa yuhrimu atau yuhrima ya, summa yuhrima bil haji min amihi. Terus wa alaihi sebaliknya hadiyun in lam yakun min hadiril masjidil harami. Iya. Yang dimaksud haji tamattu ialah tamattu. Model pertama adalah haji tamattu. Apa itu? An yuhrima bil umroh. Hendaknya dia niat pertama ihram itu untuk niat umroh saja, ya kan? Umroh. Jadi dari mikot, ya, mikotnya mana? Dia berihram itu niatnya apa? Umroh. Ya. Fi ashuril haji, di bulan-bulan haji. Jadi umrohnya syaratnya apa di bulan haji? Bulan haji apa saja? Apa saja tahu bulan haji? Hah? Bulan haji apa saja? Bulan haji. Ashur itu jamak loh. Jamak itu 3. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu bulan haji. Ya kan? Jadi syaratnya untuk haji tamattu itu dia umrohnya di bulan-bulan itu. Tahalul, ya, jangan pulang. Ya. Dia terus di situ ya. Kalau dia misalnya dekat dengan Mekah kemudian pulang,
ya nanti dia kok kena kewajiban apa? Bayar hadiun tadi kalau haji tamat. Jelas ya? Mana? Enggak, yang rumahnya Mekah ini maka ada keterangan in lam yakun min hadiril masjidil haram. Jadi kita ulangi ya. Jadi haji tamattu itu adalah seorang berihram dari mikot itu untuk umroh. Dan umrohnya itu dikerjakan di bulan-bulan haji. Harus di bulan-bulan haji. Artinya apa? Kalau umrohnya sekarang, ya kan? Terus nunggu nanti harus umroh lagi, ya kan? Harus diulangi lagi, ihram lagi dari mikot untuk umroh lagi. Sekarang kan bukan bulan haji loh. Ya. Seperti itu. Walaupun misalnya apa? Dia kerja di Saudi, sekarang umroh, ya kan? Maka umroh ini terpisah dengan umroh nanti haji. Jadi ketika mau haji bulan haji, umroh lagi. Iya no. Lah kan haji tamatoknya ini kan dikaitkan dengan umroh kan, dan umrohnya itu harus di bulan haji. Iya kan? Harus di bulan yang 3 tadi. Iya, bulan haji itu 3 tadi. Maka kan sebagian jamaah haji itu kan ada yang nanti bulan Syawal atau bulan Dzulqa'dah itu sudah berangkat, kemudian umroh, kemudian sambil kerja di sana dulu. Bersih haram itu kan. Kalau ada bironya bisa itu. Ya kan, kalau ada bironya bisa. Baru nanti hari tarwiyah niat ihram lagi untuk haji. Itu haji tamattu. Ya, walaupun itu selisihnya apa? Sebulan 2 bulan misalnya ya dari umroh pertama tadi. Maka setelah umroh nanti bisa tahalul. Setelah tahalul ini dia bebas ya, mau ngapa-ngapain bebas. Nunggu hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Ya, kalau dia masih di wilayah haram, maka dia tidak bayar hadiun, tidak menyembelih binatang sembelihan. Maka dia tinggal berihram untuk apa? Niat haji. Kemudian fi ashuril haji, di bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji tadi apa? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 3 itu. Namanya ashur kan jamak, berarti minimal ya 3. Nek 2 kan musana. Ya kan? Berarti minimal 3. Maka dikatakan ashur, bulan-bulan haji. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu namanya bulan haji. Ya, tsumma yuhrima. Selanjutnya dia ihram bil haji untuk melakukan haji min amihi di tahun yang sama. Ya, di tahun yang sama, tidak tahun depan tapi tahun yang sama. Jadi hajinya itu, jadi dia setelah di bulan Syawal Dzulqa'dah itu dia umroh, tahalul, kemudian mengerjakan apa saja, kemudian hari tarwiyahnya 8 Dzulhijjah dia ihram lagi untuk apa? Untuk haji. Itu namanya apa? Haji tamattu. Tamattu itu bersenang-senang. Bersenang-senang artinya apa? Dia boleh bersenang-senang itu setelah umroh ini, antara umroh dengan hajinya ini ada fase untuk bersenang-senang. Ya untuk mengerjakan apa yang jamaah haji yang lain tidak boleh kerjakan gitu. Contohnya apa? Ya hubungan suami istri boleh, ya kan? Bagi yang sudah punya istri. Ya. Kemudian juga apa itu memakai wangi-wangian, mencukur rambut dan lain sebagainya, pokoknya seperti yang dihalalkan ketika tidak sedang berihram. Itu boleh dikerjakan, namanya tamattu. Jelas ya? Wa alaihi hadyun. Ya, wa alaihi hadyun, dan wajib baginya untuk menyembelih hewan in lam yakun min hadiril masjidil haram. Jika tidak termasuk ya penduduk haram. Jika tidak termasuk penduduk haram. Artinya apa? Ketika dia bertahalul itu dia masih berada di wilayah haram, maka tidak membawa haji. Tapi ketika dia sudah keluar dari haram, maka dia wajib membawa haji. Itu haji haji tamattu ya, haji tamattu. Sekarang haji ifrad.
Mas Inca dibaca. Mufridan. Ya. Jadi haji ifrad adalah dia berihram atau seseorang itu berihram untuk melaksanakan haji sejak dari mikot. Ya, kalau di dalam hadis itu kan mikotnya penduduk Madinah di mana? Dzulhulaifah lah, di Dzulhulaifah. Lah mulai dari Dzulhulaifah itu para sahabat sudah apa? Berniat untuk haji, ya kan? Berniat untuk haji, tidak ada umroh itu loh. Sampai dikatakan apa? Jabir mengatakan kami tidak berniat kecuali untuk haji. La nanwi ilal haji. Kita tidak berniat kecuali untuk haji. Karena apa? Kami tidak pernah mengenal, ya kan? Haji disandingkan dengan umroh itu belum pernah kita kenal. Artinya apa? Dipahami para sahabat itu ya umrah sendiri, safar sendiri, haji safar sendiri, itu maksudnya gitu loh. Nah, ternyata Rasulullah mengatakan apa? Boleh, ya kan? Bisa. Dalam satu safar itu umroh dan haji jadi satu. Makanya ada seorang sahabat yang tanya, apakah untuk tahun ini saja Nabi atau selamanya, gitu kan? Rasulullah mengatakan untuk selamanya. Jadi setelah ini dan selamanya boleh seperti itu. Boleh dalam satu safar itu apa? Umroh plus haji. Nah, mereka para sahabat itu belum mengenal istilah umroh, bukan, tapi apa? Yang belum mereka kenal apa? Dalam satu safar itu kok umroh dan haji itu belum mereka kenal. Makanya sampai Jabir mengatakan kami tidak ada niat kecuali untuk haji. Karena kami belum tahu, ya kan? Belum tahu itu apa? Umroh digabungkan dengan haji, atau satu safar itu bisa umroh dan haji itu belum pernah kami kenal. Itu kata Jabir seperti itu. Ya, sementara ifrad ini pokoknya ya haji saja itu. Walaupun prosesinya seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah masuk prosesi haji. Jadi ketika itu ihram, kemudian apa? Bertalbiyah, ketika masuk haram beliau langsung apa? Menyentuh Hajar Aswad, ya dah? Mencium atau menyentuh apa? Rukun itu maksudnya Hajar Aswad. Setelah itu apa? Tawaf. Setelah itu sholat di makam Ibrahim. Setelah itu ke Sofa untuk sa'i, ya kan? Setelah itu yang mau tahalul silahkan tahalul. Bagi yang tidak, ya dia tetap dalam kondisi ihram sampai nunggu tanggal 8. Sampai nunggu tanggal 8. Ya, ini menunjukkan apa yang dikerjakan Rasulullah itu namanya haji ifrad. Terus sekarang kiron. Yuhrima, bukan yuharrima ya. Kan ihram loh, kita bahas ihram loh. Ihram itu masdar dari apa? Ayo, ihram itu kan masdar dari ahrama yuhrimu, jangan yuharrimu. Itu kan harrama, yuharrimu itu apa? Mengharamkan. Kita bahas ihram loh. Orangnya namanya muhrim. Maka jangan salah ya, muhrim. Kita bukan muhrim ya. Muhrim apa maksudnya? Orang yang sedang berihram. Ya, kalau maksudnya itu lelaki yang atau wanita yang tidak boleh dinikahi itu namanya apa? Mahram. Istilahnya bukan muhrim tapi apa? Mahram. Muhrim itu orang yang berihram itu muhrim. Ahrama yuhrimu, ihram muhrim itu ya. Lah ya. Kalau harrama yuharimu tahrim itu mengharamkan. Jelas ya, jangan yuharim tapi yuhrim. Yuhrima. Yuhrima kan atau ke an yuhrima lah. Sumaya dakula hajja atau ya dakulu ya, sumaya dakulu ya dakulal hajju alaiha.
qabla syuru'i wa yutarra atamattu'u sifati khofa tal wukufi arafata wa idza hadatil almar'atu. Setelah fiil jangan jer, ingat. Wa idza hadati al-mar'atu au nafasat nifas itu au nafasat wa arafat annaha la tadhuru qabla waqtil wuqufi bi arafat. Iya. Sedangkan kiron, ya wal kiron yang ketiga an yuhrima bihima ma'an. Namanya kiron. Kiron itu kan menyandingkan ya, membarengkan, itu kiron. Ifrad itu sendiri. Ya. Tamatu bersenang-senang gitu kan. Secara bahasa gitu. Wal kiron itu membarengkan. Maksudnya di sini apa? Hendaknya seseorang itu berihram ya untuk umroh dan haji bersamaan. Jadi tidak dipisah prosesinya. Dan pokoknya ya umroh dan haji jadi satu, niatnya dua itu loh, umroh dan haji. Itu namanya qiron namanya. Nah, kalau yang tamattu tadi apa? Pertama dari mikot niatnya umroh, setelah itu tahalul. Ya kan? Baru di hari tarwiyah tanggal 8 dia ihram lagi untuk haji. Itu tamattu. Nah, kalau ini enggak, dari awal sudah pokoknya niatnya apa? Umroh dan haji. Sehingga tidak ada tahalul di situ. Ya kan? Jadi tahalul itu hanya berlaku untuk haji apa? Tamattu. Au yuhrima bil umroh ya. Atau ihram untuk umroh, tsumma yadkhulal haju alaiha. Kemudian apa? Haji dimasukkan. Ya, haji masuk pada umroh itu qabla syuru' fi tawafihi. Sebelum mulai tawaf. Artinya gini, seandainya orang itu dari awal niatnya umroh, tok gitu ya. Terus setelah sampai Ka'bah, itu kok pengen ganti niat, pengen sekalian haji aja lah gitu kan. Karena apa? Mungkin waktunya mepet. Kalau nanti saya harus tahalul, waktunya nggak nyandak gitu kan. Maka dia ganti niat, pokoknya langsung haji, itu boleh. Kapan? Sebelum tawaf. Jadi sebelum tawaf itu niatnya langsung dirubah haji, masukkan sekalian umrohnya itu. Jelas? Jadi sebelum dia tawaf, dia berniat untuk sekalian haji. Awalnya dia umroh saja. Tapi karena memandang waktunya kok kayaknya enggak memungkinkan untuk tahalul dan lain sebagainya, nanti malah ketinggalan jamaah yang lain, ya sudah. Dia sekalian niat apa? Haji. Tapi syaratnya apa? Sebelum tawaf. Maka ini qabla syuru' fit tawafi, sebelum dia mulai tawafnya. Terus wa yuqarru tamattu ila hadhihi sifat, dan sangat dianjurkan ya, sangat dianjurkan merubah tamattu ke sifat ini, sifat qiron ya. Jadi sangat dianjurkan merubah haji tamattu ke haji qiron ini idza khafa fawata wukuf, jika khawatir terlewatkan wukuf di Arafah. Jadi nanti kalau malah sibuk umroh dulu, tahalul, malah nanti enggak kumanan
wukuf, maka dianjurkan walaupun tadi niatnya umroh tok, ya kan? Maka dianjurkan untuk pindah ke qiron. Syaratnya apa? Sebelum tawaf dia rubah niatnya itu untuk memasukkan haji ke proses umrohnya. Sekalian udah, berarti sekalian haji saja itu kan, sekalian haji saja. Idza staghala bi umratihi, jika dia sibuk dengan umrohnya. Artinya apa? Jika dia sibuk dengan umrohnya nanti melewatkan atau terlewatkan dari wukuf, ya maka sebaiknya nggak usah apa? Umroh, langsung haji saja. Jadi umroh dan haji satu pekerjaan, tidak dipisah seperti tamattu. Jelas ya? Wa idza, itu yang pertama, jadi dianjurkan dan sangat ditekankan untuk merubah dari tamattu ke qiron ini kapan? Ketika dikhawatirkan terlewatkan wukuf di Arafah jika umroh dulu. Atau yang kedua, idza hadatil mar'ah, jika wanita itu haid atau nifas dan dia tahu wa arafat, dan dia tahu ya, annaha, bahwasanya dia la tadhur, dia belum suci qabla waktu wukufi bi Arafah, ya, sebelum waktu wukuf di Arafah, ya, sebelum waktu wukuf di Arafah. Maksudnya gini, wanita haid kan tidak diwajibkan untuk tawaf kudum dan tawaf wada. Yang tawafnya nanti 3 kali kan. Pertama itu tawaf kudum, ya kan? Kemudian nanti tawaf yang kedua itu tawaf ifadhah. Kapan tawaf ifadhah? Mas Bro. Yang sudah dibahas dalam hadis itu. Tawaf ifadhah itu setelah menyembelih, ya, setelah menyembelih haji di Yaumun Nahar, ya kan? Jadi setelah hari Arafah, wukuf Arafah selesai sampai maghrib toh, maka berangkat ke Musdalifah, ya kan? Bermalam di Musdalifah. Kemudian pagi harinya bertolak menuju Mina, ya kan? Atau manhar itu tempat untuk menyembelih. Kemudian setelah menyembelih ke haram, ya kan? Haram. Untuk apa? Tawaf. Namanya tawaf ifadhah. Nah, tawaf wada itu tawaf sebelum pulang, ketika seluruh prosesi haji sudah selesai. Kapan selesainya? Akhir hari tasyrik, ya kan? Akhir hari tasyrik itu selesai prosesi haji. Maka setelah selesai tawaf terakhir, orang perpisahan, namanya apa? Tawaf wada. Baru itu pulang. Nah, tawaf yang pertama dan terakhir itu tidak wajib. Adapun tawaf ifadhah itu rukun. Para ulama sepakat itu rukun. Walaupun di sini apa? Tidak disampaikan tawafnya itu tawaf ifadhah. Jadi yang dimaksud tawaf rukun adalah tawaf ifadhah. Sehingga kalau tidak tidak mengerjakan maka tidak sah hajinya. Terus bagi jamaah wanita yang haid bagaimana itu kan? Maka dia harus menunggu. Ada para ulama mengatakan dia harus menunggu sampai dia suci, terus nanti baru tawaf ifadhah. Istilahnya mengqadha lah gitu ya. Dari dia suci mengqadha dia tawaf ifadhah tersebut. Ada sebagian lagi lah, kalau berat bagaimana, rumahnya jauh gitu kan. Sementara dia harus segera pulang bersama jamaah yang lain. Enggak mungkin nanti kembali lagi setelah suci untuk tawaf, hanya sekedar tawaf ifadhah, enggak mungkin lagi kan gitu. Maka sebagian para ulama mengatakan dalam kondisi darurat seperti itu wanita boleh melakukan tawaf ifadhah. Ada yang mengatakan demikian. Pada dasarnya kan wanita yang haid dan nifas enggak boleh tawaf. Seluruh perbuatan atau manasik haji boleh dikerjakan kecuali apa? Tawaf. Jadi wukuf di Arafah boleh bagi wanita. Jelas ya? Nah, boleh bagi wanita untuk apa? Wukuf di Arafah.
Ya, maka termasuk wanita yang haid ini dianjurkan untuk apa? Untuk mengambil yang qiron ini supaya nanti segera dapat apa wukuf di Arafah gitu. Seperti itu. Karena apa? Dia kan juga enggak karena umroh kan dia harus tawaf juga loh. Karena dia haid kan dia enggak boleh tawaf. Ya sudah berarti dia qiron saja. Langsung apa? Nah, dia ikut kegiatan-kegiatan yang dia tidak diharamkan untuk melakukannya. Jelas ya? Itu untuk wanita haid. Di situ jelaskan Mas Yudi baca nanti ya. Wal mufrid wal qarin. Wal mufrid wal qarin fi'luma wahidun. Wa ala qarini hajjun duna mufridi. Ya. Wa alal qarin wal mufrid wal qarin, orang yang haji ifrad dan qarin itu amalannya sama ya, dohirnya sama, yang membedakan apa? Ya. Niatnya saja. Ya lah, niatnya saja. Jadi kalau yang mufrid haji ifrad itu niatnya umroh dan haji sekaligus. Kalau apa ya? Kalau ifrad hanya niat haji saja, tidak umroh. Kalau qarin qiron itu apa? Umrah dan haji sekaligus jadi satu. Itu bedanya. Maka fi'luhuma wahid. Perbuatannya sama antara haji qiron dan ifrad itu perbuatannya sama. Bedanya wa alal qarin, bagi orang yang haji qiron itu wajib membawa apa? Hadyun dunal mufrid. Beda dengan yang haji ifrad. Ya, sampai di sini ikhwan, sudah terisa. Berikutnya itu akan kita baca yaitu apa? Hal-hal yang harus dijauhi orang-orang yang ihram. Apa saja pantangan-pantangan bagi orang yang ihram yang harus diperhatikan, ya, dan harus ditinggalkan oleh orang yang ihram. Insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan. Demikian ikhwah, sallallahu alaihi Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.